Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Leptria Zara ingin membahas materi mengenai evolusi. Jadi, evolusi ini sebagian besar adalah mengenai teori berdasarkan hasil observasi para ahli evolusi. Nah, kemudian ada juga bukti evolusi, yaitu penemuan-penemuan yang mendasari munculnya teori dan proses terjadi definisinya sendiri. Yang dimana sebetulnya cabang ilmu ini yang di dalamnya itu kita mempelajari asal-usul dan sejarah makhluk hidup serta hubungan genetis antara makhluk hidup yang satu dan yang lainnya. Oke, yang pertama akan kita bahas teori katastropisme yang dibawa oleh George Cuvier. Nah, menurut George Cuvier ini yang muncul itu karena punahnya makhluk hidup yang disebabkan oleh alam dari generasi ke generasi. Jadi menurut George, suatu generasi yang lengkap alam semesta dan segala isinya itu makhluk hidup, semuanya itu seketika hancur akibat adanya bencana besar. Nah, itulah disebut katastropisme, yang artinya bencana alam yang sangat besar. Nah, yang kedua, ada teori dari Lamarck, dikenal dengan teori perubahan yang diwariskan secara genetik. Lamarck memperkenalkan bahwa sifat fenotip yang terbentuk karena adaptasi terhadap lingkungan dapat diwariskan secara genetik. Bagian tubuh yang tidak digunakan akan mengalami retardasi, dan begitu juga sebaliknya. Bagian alat tubuh yang dipergunakan akan berkembang lebih kuat dan lebih besar. Itu bisa disebut dengan use and disuse. Selanjutnya ada percobaan August Weismann. Dia membantah teori dari Lamarck. Jadi, menurut Weismann ini, kalau perubahannya terjadi pada sel tubuh, tidak akan diturunkan kepada keturunannya. Nah, eksperimennya dilakukan pada tikus berekor panjang. Lalu, tikus berekor panjang ini akan dikawinkan satu dengan yang lainnya, yaitu tikus jantan dan betina, yang akan dikawinkan untuk menghasilkan tikus berekor pendek. Tetapi, pada hasil keturunannya ini, dia tetap berekor panjang. Perkawinan tersebut dilakukan hingga 21 generasi dan keturunan yang dihasilkan tetap sama, yaitu berekor panjang. Dan Weismann menyimpulkan bahwa pertama, perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. Hal ini membuktikan bahwa teori evolusi Lamarck tidak benar. Nah, yang kedua ada evolusi adalah masalah pewarisan gen melalui sel kelamin, atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Selanjutnya adalah teori Charles Darwin. Ia menyatakan bahwa evolusi disebabkan oleh proses seleksi alam. Karena itu, teori evolusi Darwin disebut juga teori seleksi alam. Nah, teori ini disusun atas dasar fakta-fakta yang ia amati pada penggambarannya berkeliling dunia dengan kapal Beagle di Kepulauan Galapagos, yaitu kepulauan lepas pantai negara Chili hingga sekarang. Dan juga beberapa tempat lain di Amerika Selatan, dan catatan penelitiannya ini dituliskan ke dalam buku On the Origin of Species by Means of Natural Selections. Selain itu, Darwin dipengaruhi oleh dua buku yang lainnya, yaitu buku Principles of Geology karangan Charles Lyell dan buku Malthus tentang populasi penduduk dunia yang bertambah menurut deret ukur, sementara jumlah makanan bertambah menurut deret hitung. Nah, prinsip-prinsip pokok dari evolusi Darwin ini adalah makhluk hidup bervariasi dan spesies yang berkembang sekarang adalah berasal dari spesies-spesies yang hidup pada masa lampau, terjadi melalui seleksi alam. Kemudian, teori evolusi Darwin ini pertama kali dikemukakan pada Forum Ilmiah Linear Society pada tahun 1958 secara bersamaan. Alfred Wallace juga mengemukakan hal yang sama, yaitu ide atau teori evolusi berdasarkan pengamatan Wallace di berbagai benua, termasuk di Sulawesi yang terkenal dengan garis Wallace yang memisahkan distribusi hewan-hewan di Sulawesi. Nah, ide atau teori Wallace ini tentang evolusi biologis serupa dengan ide atau teori dari evolusi Darwin. Selanjutnya kita akan bahas perbedaan teori menurut Lamarck, Weismann, dan Darwin. Yang pertama, Lamarck, perubahan yang disebabkan karena adaptasi terhadap lingkungan dan perubahan yang terjadi diwariskan secara genetis. Nah, contohnya seperti pada jerapah. Awalnya kan jerapah memiliki leher pendek karena mereka memakan tumbuhan yang ada di pohon. Lama-kelamaan leher mereka bertumbuh panjang seiringnya perkembangan pada pohon tersebut. Nah,
Jerapah yang memiliki leher panjang akan tetap bertahan hidup dan diturunkan pada keturunannya. Makanya sampai sekarang jerapah lehernya itu panjang. Selanjutnya, Weismann. Dia bilang perubahan yang terjadi pada sel tubuh tidak diwariskan perubahan yang diwariskan, yaitu perubahan pada sel kelamin eksperimen yang mengenai tikus berekor panjang. Selanjutnya menurut Darwin, jadi makhluk dalam suatu populasi itu bervariasi, lalu diseleksi oleh alam. Contohnya sama, yaitu jerapah. Bedanya kalau tadi kata Lamarck, kan semua jerapah pendek. Tapi kalau kata Darwin, jerapah itu variatif. Dia bervariasi, ada yang pendek dan ada yang panjang. Lalu karena pohonnya bertambah tinggi, jadi yang akan bertahan hidup hanya jerapah-jerapah yang bisa mengambil makanannya. Berarti yang bertahan hidup hanya yang tinggi saja. Yang diseleksi oleh alam itu tadi perbedaannya. Jadi selanjutnya ada bukti-bukti dari evolusi. Yang pertama ada fosil. Selama bertahun-tahun, para paleontolog telah menemukan fosil makhluk hidup yang telah punah. Contohnya fosil hewan dari generasi ke generasi terlengkap. Yang pernah ditemukan adalah fosil kuda. Yang pertama perubahannya. Pada ukuran tubuh, katanya ukuran tubuhnya itu sebesar anjing. Tapi lama-kelamaan dia akan terus berkembang sampai saat ini. Nah, yang kedua, ada ukuran kepala, yang dimana kepalanya akan terus panjang melonjong seperti saat ini. Yang ketiga, ada jarak antara mata dan moncongnya, yang dimana akan semakin jauh karena besar kepalanya akan membesar. Kemudian ada gigi gerahamnya bertambah banyak dan bertambah besar karena memakan rumput. Nah, dan yang kelima ada jumlah jari kaki, yang dimana tadinya ada 5 menjadi 4. Dan yang terakhir ada panjang kaki, karena tubuhnya bertambah besar, maka kakinya akan bertambah panjang seiring bertambahnya tubuh. Selanjutnya adalah homologi organ, yang dimana persamaan struktur organ hewan berbeda spesies menunjukkan bahwa hewan-hewan tersebut memiliki asal-usul nenek moyang yang sama dan struktur tubuh dengan fungsi berbeda, tetapi memiliki asal-usul bentuk yang sama, yang bisa disebut sebagai homolog atau evolusi divergen. Nah, sebaliknya, struktur tubuh dengan fungsi yang sama tetapi memiliki asal-usul bentuk yang berbeda disebut analog atau evolusi konvergen. Selanjutnya, yang ketiga ada embriologi, yaitu petunjuk evolusi yang dapat terlihat dari perkembangan beberapa organisme. Pada embrio organisme yang kekerabatannya dekat biasanya sulit dibedakan pada tahap embrionya. Berikutnya ada biokimia, fisiologi, dan genetika. Kode genetika yang sama menunjukkan bahwa semua makhluk hidup berasal dari organisme yang memiliki kode genetika yang sama. Untuk proses fisiologi yang terjadi di dalam sel semua organisme memiliki kesamaan seperti respirasi sel, sintesis protein, dan sintesis DNA. Untuk organisme yang memiliki kerabatan yang dekat biasanya memiliki banyak kesamaan dalam susunan asam aminonya. Nah, yang kelima ada seleksi alam, yang teramati pada 1850-an di Inggris lebih banyak ungat atau bison basilaria bersayap putih. Setelah revolusi industri, yaitu di tahun 1900-an, lebih banyak ungat bersayap hitam. Yang keenam ini ada variasi dan biografi individu. Individu sejenis yang berada di tempat yang berbeda dengan daerah asalnya dalam perkembangannya akan memiliki perbedaan atau variasi. Nah, variasi tersebut ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, dan perbedaan tersebut akan bersifat menetap dan dalam jangka waktu yang lama akan semakin berbeda dengan nenek moyang asalnya. Selanjutnya ada organ vestigial atau organ sisa, yang dimana organ kecil ini atau organ yang tidak lengkap yang tidak memiliki fungsi tertentu. Nah, beberapa contoh organ vestigial pada manusia itu ada appendix atau usus buntu, tulang ekor, gigi bungsu, puting susu pada pria, selaput mata yang berfungsi untuk berkedip, otot penggerak telinga, sekum, dan selaput pengecap. Selanjutnya kita masuk ke dalam mekanisme evolusi yang pertama. Ada mutasi yang merupakan perubahan susunan DNA sel genom yang diakibatkan oleh mutagen dan dapat menyebabkan perubahan sifat yang menurun pada generasi penerusnya. Untuk yang kedua ada seleksi alam. Nah, seleksi alam ini merupakan proses di mana mutasi genetik yang meningkat keberlangsungan dan reproduksi suatu organisme menjadi lebih umum dan tetap dari generasi ke generasi pada suatu populasi kondisi tersebut. Nah, ini menyebabkan kompetisi antar organisme untuk bereproduksi dan bertahan hidup. Nah, yang ketiga, ada migrasi, yaitu perpindahan spesies dari suatu tempat ke tempat lainnya. Migrasi ini akan membuat spesies beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, hal ini tuh akan menyebabkan kemunculannya generasi spesies yang berbeda dengan nenek moyang. Asal-usul spesies tersebut yang tepat ada rekombinasi gen, di mana gen ini terjadi karena adanya perkawinan silang. Perkawinan silang ini akan memunculkan variasi spesies yang baru. Yang kelima, ada genetik yang merupakan perubahan dalam frekuensi alel, suatu kumpulan gen yang terjadi secara acak dari populasi yang terisolasi.
Oke, jadi itu adalah beberapa teori-teori dari evolusi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebih ya, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.